Bapak Ibu, mari sama-sama kita awali teman kita pada pagi hari dengan bertabaruk dan bertawasul membacakan surat Al-Fatihah untuk diri kita pribadi, keluarga besar kita, dan semua hajat harapan kita. Mudah-mudahan dalam wasilah Al-Fatihah yang kita lafazkan itu, semua hajat tentang diri kita dan keluarga besar kita, termasuk semua ikhtiar yang sedang kita ikhtiarkan, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah jaga kita dari berbagai macam hal-hal mudaratkan, baik diri kita pribadi maupun keluarga besar kita. Ala hadhihi wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan li kulli hajatina wa niyatina wa du'aina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, kaifah halukumnya saliburan ba'dal mutlah. Alhamdulillah baik. Mutlatan tawilatan, ya. Liburan panjang itu bahasa Arabnya mutlah. Mutlatun tawilatun. Mutlatun tawilatun. Tawilatun. Sebelum kita dengarkan penjelasan Ustadz kita, mari kita simak video berikut. Tanda-tanda fi'il. Yang pertama, didahului oleh huruf qad. Artinya sungguh dan juga terkadang. Jika huruf qad bertemu dengan fi'il madhi, artinya sungguh. Namun apabila huruf qad bertemu dengan fi'il mudhari, maka artinya terkadang. Semua kata yang didahului huruf qad merupakan fi'il. Contohnya, dalam lafaz iqamah. Qad qamatis shalah. Maka lafaz qamat merupakan fi'il. Kemudian, qad aflahal mu'minun. Maka kata aflaha merupakan fi'il. Yang kedua, didahului oleh huruf sa, yang artinya adalah akan. Contohnya, kalla saya'lamun. Maka kata ya'lamun merupakan fi'il. Baik, contoh lain. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Maka kata yaqul merupakan fi'il. Kemudian yang ketiga, didahului oleh huruf saufa. Artinya sama dengan sa, yaitu akan. Contohnya, kalla sawfa ta'lamun. Maka kata ta'lamun merupakan fi'il. Selanjutnya, diakhiri oleh huruf ta'nits yang berharokat sukun. Contoh dalam lafaz iqamah, qad qamat as-shalah. Karena kata qama diakhiri oleh huruf ta yang berharokat sukun. Maka kata qamat merupakan fi'il. Jadi ini berlaku untuk semua kata yang diakhiri oleh ta berharokat sukun, maka itu termasuk fi'il. Selanjutnya, tanda-tanda isim. Tanda isim ada 3. Yang pertama didahului oleh al. Semua kata yang didahului oleh huruf al, maka termasuk isim. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim adalah juga isim, karena didahului al. Kemudian Alhamdu, juga isim, karena didahului oleh al. Alif lam di sini termasuk alif lam qamariyah, maupun alif lam syamsiyah. Yang kedua, bertanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin, domatain maupun fathatain atau kasrotain, maka kata tersebut sudah pasti isim. Contoh dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Maka lafal Muhammadun merupakan isim karena berharokat tanwin. Dan mungkin akan kita jumpai fi'il bertanwin dan juga fi'il yang ada al di depannya, karena memang al dan tanwin merupakan tanda khusus untuk isim. Kemudian yang ketiga, didahului oleh huruf jar.
Semua kata yang didahului oleh huruf jar disebut dengan isim. Lalu, apa itu huruf jar? Secara sederhana, kita bisa mengatakan huruf jar adalah huruf yang membuat kata setelah huruf tersebut wajib dibaca kasroh. Meskipun kalau nanti kita pelajari tidak hanya kasroh, tapi khaf. Sementara kita pahami bahwa huruf jar adalah huruf yang membuat kata setelahnya menjadi kasroh. Lalu apa saja huruf jar itu? Huruf jar ada banyak ya, di antaranya min yang maknanya dari. Contohnya dalam Al-Quran, Minallahi dzil ma'arij. maka lafaz Allah lafzul jalalah merupakan isim karena didahului oleh min. Maka lafaz Allah merupakan lafaz yang agung termasuk isim. Kemudian huruf selanjutnya adalah ila, artinya adalah ke. Contohnya dalam Al-Quran, Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. dan kepada langit, bagaimana dia diangkat. Kenapa as-sama'i dibaca kasroh? Karena didahului oleh huruf jar. Maka as-sama'i merupakan isim. Kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah an. Artinya sama dengan min, yaitu dari. Contohnya dalam Al-Quran, Alladzina hum an salatihim sahun. kita lihat solati dibaca kasroh. Kenapa? Karena didahului oleh huruf an. Dan karena solati didahului oleh huruf an, maka solati merupakan isim. Huruf jar adalah ala, artinya di atas. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. dalam surat Toha, Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, beristiwa di atas arsy. Maka lafaz arsy merupakan isim karena didahului oleh ala. Kemudian selanjutnya huruf jar adalah fi, artinya di atau di dalam. Contohnya dalam Al-Quran, Fi suhufin mukarramah. kata suhafin merupakan isim. Kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah rubba, yang artinya adalah sedikit sekali. Contohnya, rubba rujulin karimil laqituh. Sedikit sekali lelaki mulia yang aku jumpai. Rojulin merupakan isim karena didahului oleh huruf jar rubba. Kemudian bi, yang artinya adalah dengan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. ismi merupakan isim karena didahului oleh huruf jar bi. Kemudian ka, artinya seperti. Misalnya dalam syair terkenal kita dengar al-waqtu kas-saif. Waktu itu bagikan pedang. Maka saif merupakan isim karena didahului oleh huruf jar ka. Kemudian huruf jar yang terakhir adalah li, yang artinya untuk atau bagi. Contohnya, Alhamdulillah. segala puji untuk atau bagi Allah. Maka lafaz Allah merupakan lafaz yang agung, lafzul jalalah termasuk isim. Kemudian kita bahas tanda-tanda huruf. Apakah huruf memiliki tanda-tanda? Jawabannya, tidak. Justru huruf itu menjadi tanda isim atau tanda fi'il. Dzaraf terbagi menjadi dua. Dzaraf zaman atau keterangan waktu, dzaraf makan, keterangan tempat. Dzaraf zaman adalah keterangan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya sebuah kegiatan. Misalnya kalau kita berkata, Sa'adhabu ilal maktabati. Saya akan pergi ke perpustakaan. Kalimat ini sudah sempurna, karena fi'il sudah ada fa'ilnya. Dan juga sudah dijelaskan kemana tujuan perginya. Namun kita belum menyebutkan waktunya. Terkadang kita perlu menyebutkan waktunya agar yang diajak bicara dapat memahami. Misalnya kita tambahkan keterangan, Sa'adhabu ilal maktabati ghadan. Saya akan pergi ke perpustakaan besok. Atau kita katakan, Sa'adhabu ilal maktabati yaumal ahadi. Saya akan pergi ke perpustakaan hari Ahad. Dengan menambahkan keterangan waktu ini, menjadi jelaslah waktu yang dimaksud. Dalam bahasa Arab, semua kata yang mengandung makna waktu, seperti hari, minggu, bulan, tahun, kemarin, sekarang, besok, dan sebagainya, bisa menjadi dzaraf zaman dengan syarat ia dibaca mansub. Berikut beberapa contoh kata yang bisa menjadi dzaraf zaman. Al-yauma, di hari ini. Adhabu ilal maktabatil kabiratil yauma. Al-lailata, di malam hari. Tusafiru Fatimatu lailatal ahadi. Ghudwatan, di pagi hari.
Amshi ma'a zaujatil jamilati ghudwatan. Bukrotan, di pagi hari. Dhahabal ummalun nushata'u bukrotan. Saharon, di waktu sahur. Istayqadha imamul masjidi saharon. Ghadan, besok. Tabda'ud dirasatu ghadan. Atamatan, di waktu malam. Ta'asya mahmudun atamatan. Sobahan, di waktu subuh. Yadhabul ummalu ilal masna'i sobahan. Masaan, di sore hari. Yarji'ut tullabu masaan. Abadan, selamanya. Uhibbuki abadan. Amadan, besok-besok. Adhabu ila baitika amadan. Hinan, suatu ketika. Adhabu ila baitika hinan. Qabla, sebelum. Tasahharas shaimuna qabla tulu'il fajri. Ba'da, setelah. Ighsil faka ba'dal akli. Selanjutnya kita akan membahas dhorof makan, keterangan tempat. Dhorof makan kita gunakan ketika kita perlu menjelaskan tempat. Misalnya ketika kita berkata, Baiti qaribun min jami'atil azhari. Rumahku dekat dari Universitas Al-Azhar. Mungkin ada yang ingin tahu lokasinya yang lebih spesifik. Kemudian kita berkata, Baiti wara'a jami'atil azhari. Rumahku di belakang Universitas Al-Azhar. Berikut contoh kata yang bisa digunakan sebagai dhorof makan. Amama, di depan. Qama Zaidun amamal masjidi. Khalfa, di belakang. Shallal muslimuna khalfal imami. Quddama, di hadapan. Sirtu quddama Aisyata. Wara'a, di belakang. Sirtu wara'a Bakrin. Fauqa, di atas. Ra'aitu ta'ira fauqa syajarati. Tahta, di bawah. Nimtu tahta syajarati. Inda, di sisi. Farihtu indaka. Ma'a, bersama. Rakiba Aliyun al-farasa ma'a Mahmudin. Iza'a, hida'a, tilqa'a, di depan. Jalastu iza'al babi. Thamma, di sana. Unzur, Zaidan thamma. Huna, di sini. Askunu huna. Tanbih, catatan penting. Bila setelah dhorof, baik dhorof makan maupun dhorof zaman, terdapat isim, maka ia dihukumi majrur, karena menjadi mudhaf ilaih. Contohnya, Qama Zaidun amamal masjidi, dan tusafiru Fatimatu lailatal ahadi. Maka kata al-masjidi dan al-ahadi majrur, dikarenakan menjadi mudhaf ilaih. Bila kata yang bisa menjadi dhorof tidak diniatkan sebagai keterangan, maka tidak menjadi dhorof yang wajib mansub. Misalnya, yaumul jumu'ati, yaumul utlati. Kata yauma di sini menjadi kata biasa, di mana dalam contoh ini yang pertama menjadi mubtada dan kedua menjadi khobar yang sama-sama marfu'. Berikut contoh-contoh dhorof zaman dan makan dalam Al-Quran. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Al-An'am ayat 18. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. Surat Fussilat ayat 29. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Surat Al-Baqarah ayat 212. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Surat Nuh ayat 5. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم
والله عليم بالظالمين. Surat Al-Baqarah ayat 95. Baik Bapak Ibu, ada masalah dalam latihan yang kemarin sedang dikerjakan? Banyak. Mana kita itu apa sih? Buat kalimat Bapak Ibu ya. Fi'il madi dan fi'il mudhari'. Baik, contohkan Bapak Ibu. Syaraba khalidun qahwatan. Oke, syaraba khalidun Qahwatan. artinya Bu. Khalid minum kopi. Oke, terjemahnya adalah si Khalid telah Minum kopi. mudhari'nya. Yashrabu khalidun qahwatan. Dan fi'il fa'il maf'ul maf'ulnya qahwa. Oke. Kalau misalnya kita sebut syaraba Khalidun al-qahwata, boleh nggak? Secara penulisan boleh aja, sah-sah aja gitu kan. Masalah banyak dan tak layak itu belakangan gitu kan. Kayak misalnya, oke saya bilang nih, contoh lain, at-ta'iru fawqa syajarah. At-ta'iru fawqa asyajarah. Burung itu fawqa di atas asyajarah. Di atas burung itu. Kenapa kita terima itu ataupun ini? Karena dia beralif lam jelas. At-ta'ir fawqa asyajarati. Pertanyaan saya, ini kira-kira jumlah ismi atau jumlah fi'ilnya? Benar, analisa Bapak Ibu, karena dia diawali oleh isim tanda isim dari mana? Lam. Oke, maka disebut jumlah isminya. Oke, sekarang kita lihat jumlah isminya itu tersusun dari mubtada. Mana mubtada? Mana khabar faidah? Mana mubtada faidah? Mubtadanya khairun, khabarnya itu fawqa saja. Kenapa fawqa saja faidah? Dia jadi mudah pilih. Oke, ini kaidah lainnya ini kaidah dulu. Fawqa ini dia disebut huruf sama dengan ala tahtan, kemudian amama ada huruf min ila an ala fi itu huruf juga, itu sebut huruf jar. Termasuk huruf tapi sebutnya zorof. Makanya dalam hal ini at-ta'ir benar dia adalah mim dari mubtada. Ini adalah kha atau disebutnya khabarnya khabar jumlah. Khabar jumlah. Ini pengetahuan ini bukan kalau dulu ya. Sebut khabar jumlah tapi bentuknya syibhul jumlah. Yang ya. Mana Pak? Pertanyaan Pak, misalkan Khalid minum kopi di kafe. Boleh. Yashrabu. Khalid minum Khalid. Sebenarnya begini ya, nama Khalid itu Khalid. Fi apa? Kafetaria. Yashrabu sama strukturnya. Fi'il. Khalidnya adalah fi'il. Khalidnya fa'il. Makhluk mana kira-kira? Kamu gak sih makhluk ini? Ini dia tetap disebut makhluk.
maf'ul bi, tapi dia juga maf'ul bi syibhul jumlah namanya. Jadi Bapak Ibu, yang disebut syibhul jumlah itu adalah kalau dia tersusun dari jar majrur dzaraf mazruf. Jar itu bin ala fi ini jar dzaraf Mim itu dari ada juga ala atas di apa itu namanya Mama di depan. Makan masuk. waro'ah tanda amama waro'ah. Di belakang. Pokok atas tanda bawah amama depan waro'ah benar. Itu Jangan sama stop. Berarti kalau kita lihat keterangan dari artinya min dari ila ke an dari tentang ala atas di ngomong di atas tanda di bawah amama di depan baro'ah di belakang. Kira-kira apa tuh Bu dalam bahasa Indonesia apa? Keterangan ya? Iya. Nah, kalau misalnya dalam kalimat seperti kalimat yang selalu khalidun fi kafetaria, kalimat fi kafetaria itu bisa disebut jar majrur, bisa disebut syibhul jumlah, karena dia karena syibhu itu artinya menyerupai, al-jumlah menyerupai kalimat. Kenapa dia menyerupai kalimat? Karena dia belum kalimat sempurna. Fasa. Kalau ada kalimat begini, yala'afu al-ghilman bil qurrah. Ini bentuknya kira-kira Pak Ibu telah analisa apa jumlah ismnya apa jumlah fi'ilnya. Yala'afu al-ghilman bil qurrati. Yala'afu kira-kira apa fi'ilnya apa ismnya? Yang abu itu jelas ada ya Qur'ani. Yang abu al-ghilmanu al-qurra. Yang abu sedang bermain. Al-ghilman itu ya jamaknya benar. Jamak taksir. Sedang bermain anak laki-laki itu dengan la'ibah. Fi'ilnya apa la'ibah atau la'ibah? Kira-kira itu. Tapi berarti dari kamus ya. La'ibah atau la'ibah. Kenapa nggak kurota? Tapi ada bintang ini. Itu masuk hujan. Itu hujan. Benar. Kurbati. Mereka sebut yal'afu al-ghilmanu qurratan. Boleh nggak? Boleh. Tapi di sini ada beberapa pakai qurrat nih. Saya nyebutnya boleh loh seperti ini. Berarti kan di sini adalah jar majrur ya. Banyak ini berjar. Qurratinya isi majrur. Sama dengan fi kafetaria. Tapi ini baru Bu ya. Kafetaria itu adalah sambungan dari bahasa Inggris kafetaria. Nah, boleh kita sebut fi kafetarihi. Tidak boleh, itu baku. Bapak Ibu, misalnya apa namanya
Bapak Ibu sedang jalan-jalan di Jakarta. Di Jakarta. Boleh. Di Surabaya. Ya, boleh di Surabaya. Ya, Bapak tuh batu. Ya. Berarti bisa disebut lebih di belakang sih. Bisa ini. Dia makhluk B, tapi makhluk B apa nih? Sama yang ini. Jar. Makhluk B jar majrur. Atau makhluk B syuhud. Jum. Iya, aku dia tapi katanya Mari sama penuh ya saja. Doa. بما المسس علينا ما ينفعنا وزدنا علما وما باركنا في علومنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأهلنا وبارك لنا في أرزاقنا وأموالنا وصحتنا إنك أنت الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Ya Allah, saya mohon yang batin mendengar kata salam kita saya itu murni dari saya ada ilmunya yang di sini tapi murni penyampaiannya tapi mari sama-sama kita dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.